Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, kita masih bisa dapat berkumpul di sini dalam rangka menuntut ilmu agama, ya, bermajelis ta'lim, menuntut ilmu agama. Yang insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahannya di majelis ini. Karena orang-orang yang berada di majelis ilmu itu dia akan mendapatkan sebuah ketenangan. Walaupun ketenangan tersebut ketenangan yang sesaat saja, ya. Karena orang yang berada di majelis ilmu, kalau memang benar-benar dia menuntut ilmu, maka dia akan tenang. Hutang pun bisa lupa. Tapi kalau sudah keluar dari masjid, ingat lagi hutangnya. Seperti itu. Jadi pas di majelis ilmu tuh ingat lupa. Sakit kalau memang dia benar-benar itu khusyuk, ya, memang serius mendengarkan ilmu dari penyampai, ya. Jadi bukan majelis salawat koplo, bukan. Ya, itu lebih condong ke musik, ya. Salawat tapi koplo itu tidak layak disebut majelis ilmu. Itu lebih ke konser, ya, seperti itu. Ya, kita sampai ke surat Al-Ikhlas, ya. Surat Al-Ikhlas, surat yang sangat pendek, ya, yang sering kita baca, yang insya Allah semuanya kita hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasannya Allah itu adalah satu. Allah itu adalah Tuhan yang esa, yang satu-satunya. Makanya di sini ditafsirkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ulama Saudi Arabia, mengatakan bahwasanya huwallahu alladzi tatahaddatsuna anhu wa tas'aluna anhu. Ya. Jadi maksud dari ayat yang pertama ini adalah jawaban dari siapa yang bertanya tentang aku. Itu Allah. Kenapa? Karena sebab turunnya surat Al-Ikhlas adalah pada saat itu apa? Dzakara fi sababi nuzuli hadhihi surah annal musyrikina awil yahudu qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam sif lana rabbaka fa anzalallahu hadhihi surah. Jadi orang-orang musyrikin saat itu dan orang-orang Yahudi saat itu, mereka itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, sif lana rabbaka, sifatkan Tuhanmu itu kepada kami. Cirikan, bagaimana ciri Tuhanmu itu kepada kami? Tolong berikan ciri-cirinya. Maka dari itu fa'anzalallahu, maka Allah turunkan hadhihi surah, maka Allah turunkan surat ini sebagai jawaban dari pertanyaan orang Yahudi dan orang musyrik pada saat itu. Makanya ciri yang pertama dari Allah adalah Allahu Ahad, yaitu Allah itu satu. Allah itu adalah Tuhan yang esa, satu. Dan ini juga bantahan kepada mereka bahwasanya mengatakan Allah itu ada tiga, Allah itu ada bermacam-macam. Bantahan juga bahwasanya Tuhan itu ada banyak. Allah itu hanya satu. Tuhan semesta alam hanya satu. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah membantah, ya, kepada orang-orang yang mengaku di sana ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat yang pertama dari Allah atau karakteristik dari Allah adalah Ahad, itu satu, ya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri atau sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahus Samad, yaitu Allah tempat bergantung. Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya al-ma'na innahul kamilu fi sifatihi alladhi iftaqarta ilaihi jami'u makhluqatihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat yang sangat sempurna, sehingga saking sempurnanya sifat Allah, itu semua makhluk itu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Saking sempurnanya sifat Allah, semua makhluk membutuhkan Allah, dan Allah tidak membutuhkan makhluknya. Itu saking sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya as-samad, ya, tempat bergantung adalah sifat yang sempurna. Karena saking sempurnanya mereka atau makhluk-makhluk Allah itu membutuhkan Allah, ya, seperti itu. Dan ini juga pelajaran untuk kita bahwasanya
Setiap sesuatu itu, kalau seandainya kita itu ingin masalah kita itu terpecahkan, ingin meminta sesuatu, ingin kita itu memiliki sesuatu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tempat bergantung. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kalian ingin minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kalian ingin minta pertolongan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Dan ini juga bantahan kepada orang-orang yang di luar sana yang mengaku punya Tuhan. Bahwasanya Tuhan saya ini bisa menyembuhkan penyakit, kemudian dipamerkan di sebuah acara yang besar. Mereka menipu orang-orang. Mereka mengatakan, Tuhan ini telah menyembuhkanku. Yang awalnya aku lumpuh, menjadi tidak lumpuh lagi. Bohong. Kalau seandainya memang benar Tuhan mereka itu bisa menyembuhkan orang yang lumpuh, kenapa dia tidak menyembuhkan orang-orang di rumah sakit? Bohong sekali mereka. Menipu orang lain. Itu sudah jadi bantahan kedua. Seperti itu. Dan kita sebagai umat muslim harusnya lebih yakin lagi kepada Allah. Cuman kadang kita itu tidak yakin. Tidak perlu menginjak Al-Quran untuk menghinakan Allah, tidak perlu. Tapi kita ragu atas rezeki dari Allah, itu sudah menghinakan Allah. Tidak perlu menginjak Al-Quran. Kita ragu saja tentang rezeki Allah, sudah menghinakan Allah kita. Suuzon kepada Allah, menghinakan Allah. Tidak perlu menginjak Al-Quran, tidak perlu. Mengencingi Allah tidak perlu. Suuzon termasuk menghinakan Allah. Karena kita adalah makhluk yang lemah, tidak punya apa-apa. Sementara tadi Allah punya sifat as-samad, tempat bergantung. Seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi dalam ayatnya, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah itu tidak beranak dan tidak punya bapak ibu. Ini salah satu ciri Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi dalam firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat yang ke-101, "Anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in 'alim." Jadi ada orang-orang musyrikin mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak, Allah itu punya ibu, Allah punya istri. Allah jawab, "Anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibah." Bagaimana aku ini punya anak? Aku saja tidak punya istri, kata Allah. Wa khalaqa kulla syai', dan aku ini yang menciptakan semuanya. Wa huwa ala kulli syai'in 'alim. Wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Dan Allah itu mengetahui segala sesuatu. Ini sudah bantahan. Orang-orang Yahudi mengatakan Allah punya anak perempuan. Orang Nasrani mengatakan Allah punya anak Yesus, anak Tuhan katanya. Bagaimana punya anak? Punya istri saya tidak punya. Sudah membantah dalam surat Al-An'am ayat yang ke-101. Surat yang ke-6. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak punya bapa dan tidak punya ibu. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. 4 ayat ini adalah bantahan kalau seandainya ada orang yang mengaku punya Tuhan, maka 4 ayat inilah yang akan menjadi bantahan mereka. Oke, yang pertama, misal Allah satu, Tuhan mereka satu. Oke, sama. Yang kedua, Allah tempat bergantung, Tuhan mereka tempat bergantung. Oke, sama. Yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak beranakkan. Tapi di nomor poin yang ketiga sudah terbantah. Mereka punya anak dan mereka punya orang tua. Apalagi mau membantah poin yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Di Tuhan kita ini Pak, tidak ada yang setara. Orang
ini Tuhan saya, dewa saya. Tapi sakit. Kok Tuhan mereka sakit? Kok Tuhan mereka mati? Kok Tuhan mereka disalib? Kok Tuhan mereka tidak bisa menyelamatkan kaumnya? Artinya tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah Pak. Ayat ini sangat pendek. Maknanya adalah, makanya surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas itu ya menjadi tameng agar kita jangan sampai murtad dari Islam. Orang-orang itu hafal Al-Kafirun, hafal Al-Ikhlas. Tapi ketika akhir tahun, jam kosong-kosong, merapikan tahun baru, ajaran Nasrani itu. Ajaran Nasrani. Kembang api, lonceng, kemudian apa lagi? Trompet. Ajaran siapa? Setiap hari kita baca Al-Kafirun, setiap hari kita baca Al-Ikhlas, tapi kita sendiri mengkhianatinya. Dengan mudahnya seorang tersebut mengatakan selamat Natal. Arti selamat Natal adalah selamat ya, Allah itu punya anak. Dengan enteng mereka mengatakan, di mana kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Setiap hari baca Ikhlas, tapi mengatakan Allah punya anak. Selamat Natal, selamat atas lahirnya Yesus Kristus. Itu sebuah pengkhianatan, ya, sebuah pengkhianatan. Maka dari itu, hendaklah kita sebagai orang yang sudah belajar tentang tafsir surah Al-Kafirun, tentang tafsir surah Al-Ikhlas, maka ya, seharusnya kita itu menjauhi ajaran-ajaran orang-orang kafir. Menjauhi ajaran orang-orang kafir. Itu dalam urusan dunia. Ya. Bukan urusan dunia. Dalam urusan agama kita harus menjauhi ajaran mereka. Tapi kalau dalam urusan dunia, ya, jual beli silahkan. Kalau selagi itu halal, seperti itu. Nah, dan disunahkan Al-Ikhlas itu dibaca ya, ketika qobliyah subuh, kemudian ba'diyah maghrib, dan yang ketiga yaitu salat sunnah setelah tawaf di maqam Ibrahim. Ya, itu di rakaat yang kedua surat Al-Ikhlas. Rakaat yang pertama itu surat Al-Kafirun. Seperti itu. Nah, kita selesai membahas surat Al-Ikhlas. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita lanjut ke surat Al-Falaq. Kayaknya tidak ada ya. Maka kita lanjut saja ke surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Di ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Arti Al-Falaq itu sendiri, itu para ahli tafsir itu berbeda pendapat. Yang pertama itu waktu subuh. Yang kedua itu rumah di neraka jahanam. Yang ketiga itu lembah di neraka jahanam. Yang keempat yaitu jurang di neraka jahanam. Ya. Jadi macam-macam. Ya. Kalau lihat di tafsir Al-Qurtubi, itu beliau rahimahullah ta'ala yang Al-Qurtubi itu merangkum semua pendapat para imam, para sahabat ya, tentang arti dari Al-Falaq. Namun yang terkenal atau masyhur arti Al-Falaq itu adalah waktu subuh. Waktu subuh, ya. Nah, bukan salah satu ya, tapi sebab turunnya Al-Falaq dan An-Nas itu pada saat itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu disihir oleh orang Yahudi yang bernama Labib bin Al-Aqsa. Labib bin Al-Aqsa. Jadi seorang Yahudi yang menyihir Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi kita disihir selama 1 tahun, ya, jangka waktunya 1 tahun. Beliau SAW itu berhalusinasi, ya, ya, kena ilusi bahasanya itu, ya. Seolah-olah beliau sudah melakukan ini, padahal belum. Seolah-olah belum, padahal sudah. Beliau berhalusinasi, ya. Kemudian datanglah Allah Subhanahu wa Ta'ala utus 2 malaikat kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Kemudian malaikat tersebut mendatangi Nabi Muhammad SAW, satu di atas kepala,
ya, kedua di kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Salah satu malaikat itu bertanya kepada malaikat yang lain, apa yang terjadi? Malaikat lain itu menjawab bahwasanya ya, Nabi Muhammad SAW itu disihir oleh orang Yahudi yang bernama Labib bin Al-A'sam. Ya. Di mana objek sihirnya? Ternyata Labib bin Al-A'sam ini ya menggunakan sisir ya, sisir kemudian dicampur oleh bekas kurma ya, kalau kita sebut pelepah kurma lah. Pelepah kurma, kemudian rambut ya, rambut manusia, kemudian ditaruh di sumur. Jadi ketika itu ya sudah, maka Nabi SAW itu langsung mengutus para sahabatnya untuk menghancurkan sumur tersebut, mengambil buhulnya, mengambil objek sihirnya di sumur tersebut. Setelah diambil ya, kemudian intinya dihancurkan itu sihir, objek sihirnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan melalui malaikatnya untuk membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Seperti itu. Jadi Nabi kita itu pernah disihir, dan inilah sebab turunnya surat Al-Falaq dan An-Nas. Ya, seperti itu ya. Nah, maka dari itu sebelum kita itu tidur ya, maka disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW itu yang pertama wudu dulu. Wudu. Jadi kalau kita sudah wudu ya, berdasarkan dari hadis Nabi SAW ada dua malaikat yang menjaga kita. Itu wudu saja loh, wudu saja. Wudu, setelah wudu kita membaca ayat kursi, Al-Falaq, Al-Ikhlas dan An-Nas. Ya. Kemudian setelah dibaca, ya, ditiupkan ke tangan, kemudian digosokkan dari kepala sampai badannya kita bisa jangkau. Dan insya Allah, ya, kalau kita mengamalkan ini, tidur kita tidak akan diganggu oleh syaitan. Ya, tidak akan diganggu oleh syaitan. Iya Pak, iya, saya sendirilah pelakunya. Saya mengamalkan setiap hari dan saya tidak pernah diganggu setan, kecuali tidur siang. Kenapa saya tidur siang diganggu oleh setan? Karena terkadang saya itu tertidur. Namanya tidur siang, kecapean kadang kan, ketiduran. Ya, maka kadang diganggu setan. Ya. Seolah-olah kita ini terjun dari bukit yang tinggi, seolah-olah gigi ini nak lepas. Ya. Pernah tak mimpi gigi nak lepas? Iya, nah itu gangguan setan, gigi nak lepas. Ya. Nah, itu tidur siang. Tapi kalau tidur malam saya tidak pernah diganggu oleh setan. Ya. Kalau saya diganggu, berarti saya lupa mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Indah sekali ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, atau Tuhan yang menguasai jahanam atau lembah jahanam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang kedua, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Dari kejahatan makhluknya. Nah, maka dari itu kita itu disuruh berlindung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Allah, bukan kepada yang lain. Bukan kepada jin pula. Bukan. Maka sampai Allah mengisahkan ya, ada seorang manusia minta tolong kepada jin dalam surah Al-Jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan kata Allah ya, ada seorang manusia yang minta perlindungan kepada laki-laki dari bangsa jin. Kata Allah, fazaduhum rahaqa. Mereka tidak akan mendapatkan sebuah keselamatan atau perlindungan, tapi yang didapatkan adalah nambah jadi itu masalah. Disebutkan di surat Al-Jin. Memang ada manusia itu. Ya, makanya kita disuruh untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluknya kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada jimat, bukan kepada pelet, jampi-jampi, kemudian yang dipasang di dinding itu apa? Tulisan-tulisan Arab. Bukan kaligrafi. Apa ya? Aduh. Yang gambar burung merak ya biasanya. Raja. Iya raja. Itu jimat. Ya, jimat. Kali tulisannya Arab, ya, tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Yang namanya Al-Quran itu bisa melindungi seorang, melindungi rumah kita kalau dibaca, bukan dibaca. Itu makanya ya, di dalam satu hadis Nabi SAW, siapa yang membaca surah Al-Baqarah ya, pada hari itu, maka Allah jamin dia tidak diganggu oleh iblis atau makhluk gaib dari luar rumah.
Tapi jin dari dalam rumah masih ada. Tapi jin yang berbentuk manusia masih ada. Jadi jin yang tak tampak. Iya. Apa? Hah? Iya. Jadi jin yang jahat tidak bisa masuk ke dalam rumah. Santet tidak bisa. Ya. Kuyang tidak bisa masuk. Ya. Tahu kuyang ada api tidak, Pak? Ada ya. Saya belum pernah lihat kuyang langsung. Tapi kalau bola api pernah. Tapi saya tidak pernah lihat. Yang pernah lihat adalah santri saya, bola api. 2 kali kita lihat bola api di atas pondok pesantren. Ya, apa? Hah? 7? Oh, 2 kali lewat pondok kami. Oh, bola api. Habis itu mati bro di tempat lapangan kami. Nah, tidak tahu dia. Tapi lama dia, 2 tahun yang lalu kan. Lihat 2 kali. Itu bola api ada. Nah, itulah kita disuruh untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluknya. Apa makhluk yang Allah sebutkan di sini? Ada 3 jenis makhluk yang Allah sebutkan untuk kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah bulan gulita. Makanya di sini tafsirkan al-ghasiq qila innahul lail, itu malam. Ghasiq itu artinya malam, ya. Innahul qamar, ada juga yang mengatakan qamar, ya. Jadi malam atau bulan. Jadi yang berhubungan dengan malam, ya. Karena kejahatan di malam hari itu lebih menguntungkan seorang untuk berbuat jahat, ya. Begal, ya, kemudian maling, kemudian dan lain sebagainya, menyantet orang, ya. Kemudian dan sebagainya, banyak ya kejahatan-kejahatan. Termasuklah dari binatang. Jadi binatang juga bisa ya, berbuat jahat kepada manusia. Maka dari itu kita itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan makhluknya, ya, dari manusia ataupun dari makhluk-makhluk yang lainnya, termasuk jin dan binatang tersebut, ya. Nah, itu dari kejahatan malam yang pertama, ya. Karena memang malam itu sudah ditakdirkan oleh Allah, ya. Apa istilahnya itu memang waktu yang cocok untuk berbuat jahat. Kemudian yang kedua, ya, dari kejahatan apa? Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan, ya, wanita tukang sihir yang dia itu meniupkan buhul-buhul, ya, buhul. Sebagaimana tadi yang saya ceritakan, ya. Jadi Pak, ya, jadi sihir itu, ya, ada perantaranya, ya. Bagaimana cara menghilangkan sihir? Ada 2 cuma. Yang pertama yaitu kita cari perantaranya atau buhulnya, kemudian dibakar, ya. Dan yang kedua yaitu dengan cara ruqyah syar'iyyah. Hanya 2 ini saja. Sisanya tidak bisa. Ya, sisanya kita hanya bertahan. Ya, makanya saya pernah cerita di sini, ya. Om saya itu yang di Sekayu yang punya kedai bakso, ya, sampai dulu 3 kios, sekarang 4 kios sudah. Ya, jadi ada orang yang hasad, ya, yang iri kepada beliau, ya, kemudian mengirimkan sihir kepada beliau. Kok bisa tahu kok ngirim ke sihir? Iya, karena, ya, yang terkena sihir itu adalah pegawai-pegawainya. Dan kebetulan pegawai-pegawainya ini tidak sholat. Jadi yang terkena pegawainya, ya. Om saya atau paman saya itu alhamdulillahnya masih sholat. Kemudian menelponlah saya, ya, minta bantu carikan tukang ruqyah. Saya hampir ke sana, ke Sekayu. Ya, tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau, ya, mungkin sering lihat YouTube juga, ya, bahwasanya beliau bisa pakai daun bidara, kemudian daun bidara tersebut, ya, diciumkan kepada pegawainya yang kesurupan. Jadi jin itu takut dengan daun bidara, ya. Daun bidara dia takut, ya. Kemudian om saya itu bertahan dengan cara apa? Dengan cara sholat, kemudian dengan cara membaca Al-Quran. Itu atas izin saya juga. Saya hanya menyarankan bahwasanya ada tak lukisan di rumah, lukisan makhluk bernyawa, ya, setahu aku ada di situ waktu itu. Cabut. Ada tak patung di situ, patung makhluk yang bernyawa, entah itu hewan atau manusia. Kalau ada, cabut. Boneka-boneka kalau yang tidak penting, tidak dipakai lagi, itu buanglah atau dikasihkan kepada anak-anak yang lain, seperti itu. Karena itulah sarang jin, ya, itulah sarang jin. Entah itu di boneka ataupun patung ataupun lukisan makhluk bernyawa, ya. Jadi saya sarankan itu saja. Dan enggak usah nyetel musik di kedai itu. Ganti dengan molotov. Ya, seperti itu. Jadi alhamdulillahnya beliau bisa bertahan, ya. Kemudian tinggal nyuruh pegawainya saja nih yang angkat-angkat tai ayam, ya. Kadang sholat, kadang tidak,
Ya, yang kedua dia pegawainya lah. Kok bisa tahu pegawainya kesurupan? Pertama, pegawainya tersebut ya cerita di belakang kedai tersebut kan kalau malam-malam kan gelap. Ya, banyak pohon juga di belakang. Jadi pegawainya tersebut melihat sosok penampakan-penampakan. Ya, seperti itu. Dari situlah mulai nanti kesurupan. Ya, seperti itu, Pak ya. Nah, jadi orang-orang yang diganggu oleh jin, ya, orang-orang yang diganggu oleh makhluk halus adalah orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah atau jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, kenapa di surat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniupkan buhul-buhul ya, karena kebanyakan yang menjadi penyihir yang make buhul-buhul ya untuk nyantet orang itu adalah wanita ya. Jadi biasanya wanita inilah ya yang paling banyak ya menjadi penyihir yang menjadikan objek boneka ataupun rambut ataupun foto ya sebagai objek sihirnya. Ya, adapun misalnya yang lainnya, jenis sihir yang lainnya misalnya seperti ingin jadi pesugihan kaya misalnya ataupun pesugihan kandang kubra yang terkenal itu ya, ataupun pesugihannya gunung apa? Kawi, ya itu beda. Itu biasanya cowok ya, itu. Tapi khusus yang ini yang pakai buhul, ya itu cewek biasanya seperti itu. Ya, karena buka orang-orang aduh ya. Itu ya. Nah, atau pesugihan misalnya penglaris ya, seperti itu. Itu biasanya cowok seperti itu. Memang langsung disebutkan ya. Karena pada saat itu juga banyak cewek yang menjadi penyihir. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad, dari orang yang hasad ketika dia hasad. Ya, makanya di sini Syekh Shalih rahimahullah ta'ala mengatakan al-hasidu walladhi yaqra'u ni'matallahi 'ala ghairihi fatajiduhu yadhiqu dhar'an idza an'ama Allahu 'ala hadzal insan bimali aw jahi aw ilmi aw ghairi dhalika fayahsuduhu walakin al-husad naw'an yahsudu wa yaqra'u fi qalbihi ni'matallahi 'ala ghairihi lakin la yata'arrad lil mahsudi bi syai'in tajiduhu mahmuman min ni'amillahi ala ghairihi ya. Jadi hasad itu disebutkan oleh Syekh Shalih rahimahullah taala bahwasanya orang yang membenci ketika orang lain itu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti tadi ya, om saya itu baksonya laris 3 kedai dulu, sekarang 4 kedai sudah. Ada hasad ya, yang tidak senang melihat orang lain sukses. Ya, itu hasad namanya. Jadi ya, ingin ya beliau itu bagaimana kok bisa tahu nih ada orang yang dia ini mengirim? Ada kemungkinan besar ya dia yang ngirim. Kenapa? Karena dia itu ketika diundang acara pengajian tidak datang. Ketika diundang acara yasinan tidak datang. Ada kemungkinan dialah pelakunya. Ya. Itu suuzon memang, Pak. Tapi memang sudah mengarah ke situ sudah. Jadi ada kemungkinan besar di situ. Sama aja polisi. Polisi itu suuzon duluan. Udah ini ya, dia CCTV ya. Memang polisi itu awalnya suuzon duluan, karena melihat bukti-buktinya seperti itu. Jadi polisi bisa suuzon. Nah, langsung ditanya oleh polisi tersebut kan, seperti itu juga. Itu. Nah, kemudian memang juga di depannya orang tersebut itu apa? Sama-sama jual bakso. Tuh. Jadi ada kemungkinan besar dialah yang ngirim santet ya, atau mengirim sihir. Itu hasad, Pak. Ya. Orang tidak senang ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu tidak boleh, ya. Yang diperbolehkan adalah iri. Iri itu diperbolehkan dengan 2 jenis, yaitu iri ketika seseorang itu ya memanfaatkan ya untuk beramal soleh, ya, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iri ketika orang tersebut diberi kekayaan, ya, kemudian kekayaan tersebut dimanfaatkan untuk beramal soleh juga. Jadi seperti itu ya. Itu yang diperbolehkan, iri yang diperbolehkan. Atau dalam hadis lain mengatakan bahwasanya kita iri terhadap orang yang mengamalkan isi Al-Qur'an, dan kita boleh iri juga terhadap orang yang diberikan oleh Allah kekayaan, kemudian kekayaan tersebut dipakai untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita apa? Supaya kita termotivasi untuk beramal soleh juga. Itu iri yang diperbolehkan. Selain itu tidak boleh. Apakah hasad tidak diperbolehkan? Tidak boleh sama sekali. Tidak ada pengecualian. Karena pengertian hasad adalah kita tidak senang apabila melihat orang lain yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan meniru, tapi mencelakai. Lebih tepatnya mencelakai. Kalau iri hanya meniru, tidak ingin mencelakai. Tapi kalau hasad, ya ingin mencelakai. Seperti itu.
Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 3 jenis makhluk. Yang pertama itu dari kegelapan malam, kemudian dari wanita-wanita tukang sihir, dan yang ketiga itu dari orang yang hasad. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, sangat luar biasa surat Al-Falaq ini ya. Nah, ketika kita baca maka harusnya kita sudah paham maknanya ya. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih khusus lagi ketika kita sholat ya. Jadi jangan lupa yang saya katakan tadi, tolong diamalkan ya. Sebelum tidur itu membaca, sebelum tidur itu berwudu, kemudian baca Al-Kursi, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditiupkan kepada seluruh tubuh kita yang kita mampu jangkau. Insya Allah tidak akan diganggu oleh makhluk-makhluk Allah yang jahat. Nah, satu lagi hal, ya, hindari untuk memamerkan foto kalau tidak penting. Oke lah kita mau mengupload foto, ya, tapi jangan pernah mengupload foto bayi. Jangan pernah mengupload foto bayi. Kenapa? Bayi itu belum bisa berpikir. Kalau bayi belum bisa berpikir, maka bayi dengan mudah terserang penyakit ain. Ain itu adalah sihir melalui mata. Baik itu mata kagum ataupun mata jahat. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya, apa itu ain serta ya tentang tafsir surat An-Nas ya. Kita kalau tidak penting mengupload foto di medsos, maka tidak usah diupload. Kalaupun kita upload, kita harus banyak-banyak berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena siapa tahu nanti foto kita itu akan dijadikan objek sihir bagi orang lain. Dan saya wanti-wanti untuk jangan upload foto bayi. Karena bayi belum bisa berpikir, ya. Bayi belum bisa berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin dari saya, semoga bermanfaat. Kita ketemu ke pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.